ya. Adalah cairan yang berperan sangat penting bagi tubuh manusia karena berfungsi untuk mengedarkan oksigen, nutrisi, hormon, dan zat penting bagi seluruh tubuh serta membuang sisa metabolisme seperti karbon dioksida dan juga urea. Secara umum darah terdiri atas dua komponen utama yaitu plasma darah dan juga elemen seluler. Plasma darah yang membentuk sekitar 55% dari total volume darah adalah bagian cair yang berwarna kekuningan dan sebagian besar terdiri atas air ini seperti albumin, globulin, dan juga fibrinogen serta berbagai zat terlarut seperti glukosa, ion mineral, hormon, dan juga enzim. Sementara itu, sekitar 45% sisanya adalah elemen seluler yang terdiri dari eritrosit yang membawa oksigen menggunakan hemoglobin, leukosit yang berfungsi untuk melawan infeksi dan juga menjaga sistem imun, serta trombosit yang berperan dalam proses pembekuan darah untuk menghentikan perdarahan. Warna darah merah bergantung pada kandungan oksigen dengan darah arteri berwarna merah terang dan juga darah vena yang berwarna lebih gelap. Darah memiliki 3 fungsi utama yang sangat penting, yaitu sebagai transportasi, regulasi, dan juga pelindung tubuh. Yang pertama sebagai fungsi transportasi. Darah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh sel tubuh, lalu mengembalikan CO2 ke paru untuk dibuang. Selain itu, darah juga mengirimkan nutrisi dan juga hormon ke organ-organ, serta mengangkut sisa metabolisme ke ginjal dan juga hati untuk dikeluarkan. Kedua, fungsi regulasi. Darah membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil dengan mengalirkan atau melepaskan panas dan juga menjaga keseimbangan pH supaya proses biokimia di dalam tubuh tetap optimal. Ketiga, fungsi perlindungan. Sel darah putih dan antibodi di dalam darah berperan melawan infeksi, sedangkan trombosit dan faktor pembekuan mencegah perdarahan saat ada luka. Karena darah menggambarkan kondisi tubuh secara menyeluruh, darah jadi spesimen yang sangat penting untuk diagnosis berbagai penyakit, misalnya malaria yang menyerang sel darah merah atau HIV yang menyerang sel T. Nah teman-teman, pernah gak sih kalian tuh berpikir bagaimana sih pendarahan itu bisa berhenti saat kita terluka? Nah, jawabannya itu ada pada sebuah sistem, yaitu sistem koagulasi. Jadi, sistem koagulasi itu adalah mekanisme pertahanan tubuh untuk mencegah kehilangan darah. Proses ini dimulai dengan penyempitan pembuluh darah atau yang biasa disebut dengan vasokonstriksi. Lalu diikuti oleh agregasi trombosit untuk membentuk sumbatan sementara. Lalu diakhiri dengan pembentukan benang-benang fibrin yang kuat untuk membuat bekuan darah yang stabil. Proses pembekuan darah ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Begitu pembuluh darah rusak, tubuh langsung memicu reaksi berantai antar protein yang saling mengaktifkan. Inilah yang disebut kaskade koagulasi. Karena berlangsung berjenjang seperti efek domino untuk bekuan darah yang kuat dan stabil. Ada dua jalur utama, ekstrinsik dan intrinsik. Jalur ekstrinsik dimulai saat jaringan di luar pembuluh darah rusak dan melepaskan tisu vektor atau faktor 3. Faktor ini bereaksi dengan faktor 7 dan dengan kalsium untuk mengaktifkan faktor 10. Jalur intrinsik terjadi di dalam pembuluh darah dimulai dari aktivasi faktor 12 oleh kolagen yang terbuka, lalu berlanjut ke 11 dan 9. Faktor 9 bekerja sama dengan faktor 8 dan kalsium untuk juga mengaktifkan faktor 10. Keduanya bertemu di jalur bersama atau common pathway. Di sini faktor 10A bersama faktor 5 membentuk proteominase kompleks yang mengubah protombin menjadi trombin. Trombin kemudian mengubah fibrinogen menjadi fibrin dan dengan bantuan faktor 13 terbentuklah jaring fibrin yang menutup luka. Jika salah satu faktor ini berkurang, pembekuan bisa terganggu seperti pada hemofilia A, hemofilia B, atau penyakit von Webern di mana pendarahan mudah terjadi dan sulit berhenti. Baik, tahu nggak sih setelah luka sembuh, tubuh kita perlu membersihkan sel-sel bekuan darah agar aliran darah kembali lancar. Nah, proses luar biasa ini disebut fibrinolisis. Dalam proses fibrinolisis, tubuh menggunakan enzim utama bernama plasmin. Enzim ini berasal dari bentuk tidak aktifnya yaitu plasminogen yang diaktifkan oleh zat seperti TPA atau tisu plasminogen activator. Nah, saat diaktifkan, plasmin bekerja memotong benang-benang fibrin yang membentuk jaring bekuan darah menjadi fragmen kecil-kecil yang dapat diserap dan dibersihkan tubuh. Proses ini penting untuk mencegah penyumbatan pembuluh darah trombosis yang bisa menyebabkan serangan jantung atau stroke. Nah, dalam dunia medis, TPA juga digunakan sebagai obat trombolitik
diberikan secara intravena untuk melarutkan bekuan darah pada pasien stroke iskemik akut atau infak miokard. Namun proses ini juga dikontrol ketat oleh tubuh karena jika aktivitas fibrinolisis berlebihan bisa menyebabkan pendarahan spontan. Jadi, fibrinolisis bukan hanya penghancuran bekuan tetapi bagian penting dari keseimbangan antara pembentukan dan pelarutan bekuan darah. Itulah sekilas mengenai sistem fibrinolisis, mekanisme tubuh yang bekerja diam-diam menjaga darah tetap mengalir dengan lancar. Anemia adalah kendaraan saat hemoglobin turun sehingga kapasitas darah mengangkut oksigen berkurang dan memicu lelah, pucat, pusing, hingga sesak. Dengan 3 mekanisme utama, yaitu kehilangan darah, penghancuran eritrosit berlebihan, atau produksi eritrosit yang kurang. Nah, sering juga karena defisiensi besi, juga bisa folat atau penyakit kronik yang diarahkan cepat lewat indeks eritrosit MCV atau MCH, yaitu mikrocytic hipokrom, umumnya defisiensi besi atau thalamesia. Homositik bisa pendarahan akut atau penyakit ginjal ataupun hemolisis. Makrositik curiga defisiensi folat. Lalu dikonfirmasi pemeriksaan penunjang seperti penanda besi, TIBC atau transferin meningkat dan ferritin rendah, atau elektroforesis hemoglobin bila curiga thalassemia. Halo guys, jadi di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang anemia defisiensi besi dan anemia hemolitik. Nah, agar lebih paham, di sini aku bakal nerangin ya guys. Nah, jadi ada banyak sekali jenis anemia, tapi 2 yang cukup sering dibahas adalah anemia defisiensi besi dan anemia hemolitik. Anemia defisiensi besi seperti pada kasus di awal materi kita, terjadi karena kurangnya asupan zat besi yang penting untuk produksi hemoglobin. Nah, ini menyebabkan sel darah itu, terutama sel darah merah, menjadi kecil dan sangat pucat. Sementara itu, anemia hemolitik terjadi ketika sel darah merah dihancurkan lebih cepat dari seharusnya. Misalnya, karena kelainan genetik seperti defisiensi G6PD. Thalassemia adalah hemoglobinopati atau kelainan hemoglobin yang paling umum, di mana terjadi gangguan pada sintesis protein hemoglobin. Secara garis besar, thalassemia diklasifikasikan menjadi thalassemia alfa dan thalassemia beta. Patofisiologi intinya adalah ketidakseimbangan antara rantai globin alfa dan beta. Menurunnya produksi satu jenis rantai globin menyebabkan rantai globin lainnya yang tidak berpasangan mengendap di dalam prekursor eritrosit. Proses ini memicu 2 hal, eritropoiesis yang tidak efektif dan hemolisis yang pada akhirnya menyebabkan pasien mengalami anemia. Thalassemia beta sendiri memiliki spektrum klinis. Ada carrier atau thalassemia minor yang biasanya asimptomatik. Ada thalassemia beta intermedia yang tidak tergantung pada transfusi rutin, dan yang terberat, thalassemia beta mayor yang pasiennya bergantung pada transfusi darah secara teratur. Tanpa transfusi yang adekuat, pasien beta mayor akan mengalami anemia berat, hepatosplenomegali, dan perubahan tulang yang khas. Namun, transfusi ini memiliki komplikasi utama, yaitu penumbukan zat besi atau iron overload yang harus ditangani dengan terapi kelasi besi. Sistem imun adalah mekanisme pertahanan tubuh untuk melawan kuman, virus, dan zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Secara umum, sistem imun terbagi menjadi 2 bagian, yaitu innate immunity dan adaptive immunity. Innate immunity, sistem pertahanan awal yang sudah ada sejak lahir. Sistem ini bekerja dengan cepat dan bersifat non-spesifik, artinya menyerang semua jenis kuman tanpa membedakan komponen utama. Komponen utama yaitu kulit, mukosa, selalu sel fagosit, dan sistem komponen yang membantu menghancurkan patogen. Sementara itu, adaptive immunity adalah sistem pertahanan yang lebih spesifik. Adaptive immunity melibatkan sel limfosit T dan B. Sistem ini juga memiliki memori imun, sehingga ketika kuman yang sama masuk lagi, dia akan lebih cepat merespon dan lebih kuat. Di dalam plasma darah manusia, sekitar 70% bagiannya adalah protein plasma, di mana molekul protein yang menjaga fungsi vital tubuh. Albumin menjadi yang paling banyak, sekitar 60%, berfungsi menjaga tekanan osmotik pada darah. Dan memiliki fungsi lainnya adalah untuk mengangkut berbagai zat seperti hormon, obat, serta asam lemak. Menurut jurnal yang diterbitkan pada tahun 2024, menegaskan bahwa albumin juga berperan sebagai enzim alami dengan aktivitas esterase dan berfungsi dalam detoksifikasi untuk senyawa beracun. Globulin dibagi menjadi 4, alfa 1, alfa 2, beta, dan juga gamma globulin. Kelompok ini berperan dalam sistem imun
transport logam seperti besi dan tembaga, serta respon peradangan. Sedangkan fibrinogen yang disintesis di hati menjadi bahan utama pembentukan dari bekuan darah. Melalui elektroforesis protein plasma, semua fraksi ini dapat dipisahkan berdasarkan muatan dari listriknya. Pada grafik ditampilkan bahwa puncak tertinggi adalah albumin. Halo semuanya, jadi kita akan membahas tentang jenis dan fungsi dari imunoglobulin. Jadi antibodi atau imunoglobulin merupakan protein yang diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh untuk melawan zat asing seperti virus, bakteri, dan racun. Nah, jadi aku akan bahas nih, terdapat 3 jenis utama dari imunoglobulin itu, yaitu pertama ada IgM atau imunoglobulin M. Jadi IgM ini adalah antibodi pertama yang terbentuk saat terjadi infeksi. Nah, antibodi ini berfungsi sebagai garis pertahanan awal untuk melawan mikroorganisme, terutama bakteri, karena muncul paling cepat. Jadi keberadaan IgM ini biasanya menandakan infeksi yang baru terjadi. Terus yang kedua adalah IgG atau imunoglobulin G. Nah, IgG ini merupakan jenis imunoglobulin yang paling banyak ditemukan dalam darah dan cairan tubuh lainnya. Nah, IgG ini berperan penting dalam memberikan perlindungan jangka panjang terhadap infeksi. Selain itu, IgG adalah salah satunya antibodi yang dapat menembus plasenta sehingga memberikan kekebalan pasif dari ibu kepada janin selama kehamilan. Terus yang terakhir yaitu adanya IgA atau imunoglobulin A. Nah, di imunoglobulin A ini banyak ditemukan di area mukosa seperti saluran pencernaan, saluran pernapasan, air liur, air mata, dan ASI. Jadi fungsi utama dari IgA ini adalah sebagai pertahanan pertama tubuh dengan mencegah mikroba masuk melalui permukaan mukosa. Imunoglobulin A ini membantu melindungi tubuh dari infeksi area seperti area tenggorokan, paru-paru, dan usus. Terima kasih. Selain 3 tadi, ada 2 kelas lagi yang tak kalah penting. IgE adalah antibodi yang jumlahnya meningkat drastis saat terjadi reaksi alergi. Antibodi ini berikatan dengan reseptor IgE spesifik pada sel mast dan basofil, memicu pelepasan histamin dan zat kimia lain yang menimbulkan gejala alergi seperti gatal atau pembengkakan. Sementara itu, fungsi IgD belum sepenuhnya dipahami, namun diketahui berperan sebagai reseptor antigen di permukaan sel B yang membantu proses aktivasi awal sel B dalam sistem imun adaptif. Meskipun jumlahnya di darah relatif sedikit, IgD berperan penting dalam menjaga keseimbangan respon imun dan toleransi terhadap antigen tertentu. Semua imunoglobulin ini bekerja sama dalam sebuah sistem yang kompleks untuk menjaga tubuh kita tetap sehat. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Semoga